Recording in progress. Ya, belum, udah WA. Kita telepon dulu. Ada. Mana? Nggak ada. Mana? Udah mulai aja, Pak. Udah, Pak Ustadznya udah. Tadi keluar. Udah. Belum masuk Udah. lagi? Udah. Udah ada? Udah. Udah ya? Ya udah, buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam pengajian keluarga Sakinah sore ini. Yang mengisi tausiah sore ini adalah Pak Ustadz Abdullah Kafi Hamdan SPDI. Alhamdulillah udah hadir di antara kita. Tema sore ini adalah sholat. Baik. Mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Kafi Hamdan, waktu dan layar dipersilakan. Masih di mute, Ustadz. Tes 1 2, dengaran? Dengar, Tat. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Bapak Ibu, keluarga besar Bapak Qamarul Hadi, Masya Allah, kita kembali berjumpa lagi. Assalamualaikum. Saya ulangi, semoga keselamatan dan rahmat serta berkah Allah terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini tidak seperti bulan yang lalu kita berjumpa malam hari. Ini kita bulan ini berjumpa di sore hari, penutup hari. Semoga hari yang kita lewati satu harian ini mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dari umatnya dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu semua, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Saya sore hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang menarik. Tema ini menjadi tema yang sangat penting untuk kita bahas, mengingat tema ini merupakan pondasi agama kita Islam dibangun.
yang biasa disebut dengan rukun Islam. Rukun itu diambil dari kata bahasa Arab yakni ruknun. Apa itu ruknun? Ruknun artinya ma buniya alaihi syai'. Rukun adalah segala sesuatu yang dibangun di atasnya. Dalam arti pondasi. Maka seseorang ketika mengatakan ini rukun Islam, berarti inilah pondasi Islam itu dan bangunannya. Kalau bangunannya rubuh, pondasinya buruk, maka tidak akan mungkin bisa dijadikan tempat bernaung dan memberikan perlindungan kepada kita semua. Halo? Terdengar suara saya, Pak? Jelas Terdengar. tidak? Bagus, jelas. bagus. Jelas. Jelas. Oh, bagus. Alhamdulillah. Ya, ini testing. Dicoba. Takutnya nggak kedengaran nanti Jelas suara. banget. Jelas. 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 Ya. Oh, jelas banget ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita berbicara tentang sholat. Mungkin sudah sekian puluh kali atau seratusan kali kita mendengar seorang ustadz, seorang khatib, seorang penceramah, mubaligh berbicara tentang sholat. Kadang ustadz berbicara tentang tata cara kaifiat sholat dari A sampai Z. Ada lagi yang berbicara tentang apa hikmah dalam ibadah sholat. Ada lagi yang berbicara tentang rahasia mungkin dari begini. Ada lagi yang berbicara tentang rahasia kesehatan di balik ibadah sholat. Atau macam-macam tema terkait ibadah sholat. Itu tidak salah. Tetapi sore hari ini kita akan berbicara juga tentang urgensi sholat, tapi bukan tentang bagaimana tata cara sholat. Karena sulit untuk kita pelajari, jelaskan ya tentang bagaimana tata cara sholat kalau media yang kita pakai ya sifatnya online seperti ini. Tapi setidaknya kita sedang akan mempelajari tentang apa sih makna sholat dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang muslim. Gitu ya. Sebentar Pak ya. Sebentar, saya minta waktu sebentar. Silakan. Mohon maaf. Kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Survei dari satu lembaga pengkajian keislaman di Amerika Serikat terkait tentang negeri kita, Indonesia. Jadi ini menarik, ini survei sekitar 2014 yang lalu. Sudah cukup lama ya, Bapak Ibu ya. Halo, tes, 1, 2. Ya. Masih jelas? Siap. Baik. Jelas. Kenapa Indonesia yang dijadikan karena Indonesia itu miniatur Islam dunia. Jadi keberagaman agama itu luar biasa di Indonesia. Mereka mengkaji sejauh mana perhatian kaum muslimin di Indonesia terkait ibadah sholatnya. Ya, terkait ibadah sholatnya. Karena salah satu indikator Islam itu punya pengaruh dalam bernegara, itu sebenarnya dilihat dari sejauh mana perhatian penganutnya atau umat Islam terhadap ibadah sholat. Ternyata survei itu membuat kita semua tertegun karena dari sekitar 200-an ribu atau 200-an ribu kaum muslimin yang ada 200 juta ya 200 juta lebih kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ternyata yang mengerjakan ibadah sholat hanyalah 30% saja. 30% saja. Itu 70%-nya tidak sholat. Bahkan ada yang tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Sementara itu mereka tetap mengaku sebagai seorang muslim. Ini miris. Belum lagi survei dari Kementerian Agama. Akhir-akhir ini, 2020 kemarin,
dari Kementerian Agama melakukan survei terkait tentang sejauh mana kaum muslimin di Indonesia membaca dan menulis Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu 55% lebih. 55% lebih kaum muslimin di Indonesia ini, terutama remaja-remajanya, tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi ini agama nanti bukan tidak mungkin 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan, agama Islam di negeri kita Indonesia itu bukan tidak mungkin nanti hanya sekedar cerita. Atau hanya sekedar seremonial saja, tanpa tergambarkan pada praktek-praktek nyata ibadah itu sendiri. Dan ini miris. Maka ada tanggung jawab berat di pundak kita, orang tua, untuk bagaimana kita punya perhatian penuh dan memastikan anak-anak keturunan kita, cucu cicit kita, sepeninggal kita nanti, mereka adalah generasi-generasi yang tetap menjaga nilai-nilai ibadah sholat dalam kesehariannya. Kalau kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, ya, kita akan temukan bagaimana para nabi dan rasul dahulu sebelum meninggal, mereka meninggalkan pesan wasiat kepada anak keturunannya. Contoh misalkan kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam ketika Nabi Yakub meregang nyawa hendak meninggal dunia. Pada ayat di surat Al-Baqarah terakhir juz pertama, pada ayat yang ke-133. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Artinya, apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Allah bernama Yakub sedang meregang nyawa menghadapi sakaratul maut, idh qala li banihi, Nabi Yakub pun mengumpulkan anak-anaknya dan kemudian bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, anak-anakku, apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggal bapakmu ini? Luar biasa Bapak Ibu. Coba perhatikan bagaimana seorang nabi ingin memastikan anak keturunannya, anak cucu cicitnya nanti sepeninggal mereka adalah orang-orang yang tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit dan jarang kita temukan orang tua ketika akan meninggal dunia berpesan seperti ini. Kadang pesannya justru yang macam-macam. Nanti warisan jangan lupa dibagi yang adil, atau ada wasiat. Selalu kadang cenderung harta. Karena seolah-olah yang dipesankan itu yang paling penting adalah harta. Padahal Bapak Ibu ada yang jauh lebih penting daripada harta, yaitu keselamatan dunia dan akhirat anak keturunan kita, yaitu agama. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian akan sembah nanti sepeninggalku. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim. Di antara doa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhanku, jadikan aku hambamu yang terus mengerjakan ibadah sholat. Begitu pula anak-anakku, jadikan mereka anak-anak yang terus mengerjakan ibadah sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Dalam Al-Quran surat Ibrahim. Dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan, Bapak Ibu, di situ kita sadar betul bahwa kesuksesan orang tua itu bukan dilihat dari
setinggi apa anakmu kau sekolahkan. Kesuksesan orang tua dalam Islam tidak dilihat dari sekaya apa anakmu kau tinggalkan harta kepada mereka. Tapi kesuksesan orang tua itu dilihat dari seberapa banyak dan sejauh mana kau bimbing anak keturunanmu untuk tahu kepada siapa dia harus menyembah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu imaduddin, tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau ada orang mengerjakan salat, berarti dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia sudah menghancurkan agamanya sendiri. Bapak Ibu, yang menarik tuh begini. Kalau kita kembali flashback ke belakang, sejarah penerimaan karyawan besar-besaran dalam Islam, maka penerimaan karyawan besar-besaran dalam Islam itu terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah meninggal, maka pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Tapi semua yang bekerja pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq tidak ada yang digaji. Mereka ikhlas lillahi ta'ala. Selama 2,5 tahun. Betul-betul menganggap bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Kalau ikhlas berarti selamat. Hanya baru kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar melihat ini kalau tidak diberikan gaji, maka keluarganya akan terbengkalai. Karena sibuk, fokus memikirkan masyarakat, orang banyak. Itu kenapa kemudian di zaman Umar, ketika Islam sudah banyak menyebar ke penjuru dunia, sampai ke Mesir, ya, Iskandaria, sampai kemudian ke Irak, ke Iran, ya, dan Syam Palestina, itu membutuhkan karyawan besar-besaran. Maka Umar bin Khattab pun merekrut pegawai. Siapa yang jadi gubernur, siapa yang menjadi duta, siapa yang bagian sekretaris, pencatat harta mal, dan sebagainya. Banyak betul karyawan. Bapak Ibu tahu tidak apa yang dijadikan ukuran Umar bin Khattab untuk mengangkat seseorang ini jadi karyawan, yang ini tidak diterima jadi karyawan. Ternyata ukurannya adalah dimulai dari ibadah sholat. Bayangkan, ukurannya dimulai dari ibadah sholat. Sampai beliau mengeluarkan statement, yang statement ini sampai hari ini tertulis dengan tinta emas. Apa kata beliau? Kenapa kok dimulai dari sholat? Cari pekerja dimulai dari sholat. Orang yang bantu kita dimulai dari sholat. Cari apapun dimulai dari sholat. Termasuk memilih pemimpin pun kalau bisa, usahakan dari sholat. Kata beliau, man doyya'aha fahuwa ala ma siwaha adya'. Kenapa harus dari sholat? Karena orang yang terbiasa melalaikan sholat, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi mulia, karena orang yang terbiasa melalaikan sholat, maka dia akan mudah sekali melalaikan amanah-amanah yang lain. Karena sholat adalah amanah Tuhan, amanah Allah, Sang Pencipta kita. Jadi kalau ada hamba yang sudah amanah terhadap Allah, maka dia akan lebih amanah lagi terhadap manusia. Luar biasa nih, Ibu Bapak. Jadi Umar bin Khattab penuh keyakinan mengatakan bahwa orang itu kalau sholatnya baik, pasti diberikan apapun profesi pekerjaan, dia amanah. Sekali lagi ya, saya katakan kalau sholatnya baik. Karena sholat yang baik itu ada syarat-syaratnya.
Bukan sekedar seremonial sholat ya untuk formalitas. Nyuk, ruku, sujud, assalamualaikum. Cepat betul. Karena ada orang yang sholatnya itu cepat betul. Seperti dikejar maling gitu ya. Kayak enggak butuh sholat. Yang penting sudah sholat kata dia. Tapi sholatnya harus benar. Enggak boleh sholatnya yang asal-asalan. Apa ukuran sholat benar? Yang dijadikan sahabat Umar bin Khattab untuk menerima yang ini layak menjadi staf, yang ini layak untuk jadi pekerjanya, yang ini layak untuk jadi pembantunya. Kebaikan dan kebenaran sholat itu dilihat dari satu. Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasan. Maka orang yang sholat itu harus ikhlas. Bukan dalam kondisi dia sedang sebenarnya ingin mendapat keuntungan, mencari keuntungan. Karena ada orang yang sholat ini lihat relasinya siapa. Wah, saya lagi mau ambil proyek ini. Kebetulan yang punya proyek orang yang sholat, Ica ikut sholat juga lah. Biar dapat. Setelah dapat proyek, sholat tidak pernah lagi kelihatan. Jadi ada orang yang sholat itu berpikirnya apa untung yang saya dapat. Ada orang begitu. Ada orang sholat berpikirnya apa untung yang saya dapat. Kalau nggak untung, kenapa harus sholat? Na'udzubillah. Maka keikhlasan itu paling penting. Maka dilihatlah orang itu ibadah sholatnya bukan ketika ramai. Tapi ketika dia tidak dikenal dalam kondisi tidak diketahui oleh orang. Maksudnya orang tidak banyak kenal siapa dia. Kalau di tempat keramaian orang yang kenal dia, masyarakatnya, keluarganya, bisa jadi sholat itu bagian dari ketertekanan tadi. Nggak enak sama keluarga, nggak enak sama ini, nggak enak sama ini. Coba lihat orang ketika jauh dari orang yang dia kenal. Bagaimana ibadah sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, sholat itu dikatakan baik dari mana? Waktunya. Waktunya. Makanya sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah pun menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Jadi sholat itu bukan masalah yang penting saya sholat. Karena ternyata dalam ibadah sholat penentuan waktu itu penting. Makanya dalam setiap ibadah agama kita itu selalu mengatur waktu. Contoh puasa Ramadan. Ada waktu kapan kita sahur, ada waktu kapan kita berbuka. Contoh lagi haji. Tidak sembarang waktu kita bisa tunaikan. Ada waktu kapan kita boleh berhaji. Contoh lagi zakat. Zakat fitrah pun ada waktunya. Kapan kita bayarkan zakat. Tidak bisa kita bayar zakat selesai sholat Idul Fitri. Maka zakat fitrah yang dibayar setelah sholat Idul Fitri tidak sah. Kurban juga sama. Kurban ada waktunya. Kapan kurban itu ditunaikan? Harus disembelih setelah sholat Idul Adha. Kurban yang disembelih sebelum sholat Idul Adha tidak sah. Jadi waktu itu penting. Akikah contohnya. Menyembelih seekor kambing ketika bayi dilahirkan. Ada waktunya. Kapan waktunya? Kalau sudah hari ke-7 kelahiran, maka akikahi anak kita. Jadi penempatan waktu dalam ibadah itu penting. Maka sholat bukan hanya sekedar dan sembarang sholat. Tapi sholat yang baik adalah sholat yang dikerjakan di awal waktu. Makanya Bapak Ibu nanti kita akan lihat ya. Ada orang umurnya sama-sama berumur. Hidupnya sama-sama. Dia hidup 50 tahun. Meninggal pun sama 50 tahun, berada di satu masjid pun sama.
tapi ternyata pahalanya jauh, bahkan bisa antara langit dan bumi perbandingannya. Ketika ditanya, kenapa kok amalan saya dengan dia tidak jauh-jauh beda, umur saya meninggal dengan umur kawan saya tidak jauh beda meninggal, kok pahalanya jauh betul perbedaannya. Di antara yang membedakan pahala ibadah yang kita lakukan adalah ibadah tersebut dilakukan di awal waktu. Karena tidak sama ibadah yang dikerjakan di awal waktu dengan ibadah yang suka menunda-nunda. Contohlah misalkan Pak, ini nih kalau kita pekerjaan ya, saya diamanai untuk jadi pimpinan pondok misalkan. Ada bawahan staf, ada guru atau ustazah, ada macam-macam. Sampai ke security. Maka kalau saya ingin menaikkan gaji staf, yang pertama kali saya akan jadikan ukuran adalah loyalitasnya kepada pondok pesantren atau ke sekolahan. Yang kedua tentu kedisiplinannya, kan gitu kan. Jadi kalau ada promosi jabatan, satu orang selalu on time, tepat waktu. Yang satu pintar tapi suka terlambat, menunda-nunda datang. Kira-kira Pak, kira-kira nih ya. Dari dua orang tadi sama-sama pintar, yang satu on time, yang satu suka nunda-nunda. Kalau ada promosi jabatan sebagai seorang atasan, mana yang kita pilih? Tentu kita akan katakan, oh yang selalu tepat waktu dong di awal, itu yang saya pilih. Allah pun sama. Makanya Nabi mengatakan begini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yazalu qaumun yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Tidaklah satu kaum yang suka menunda-nunda sholat, melainkan Allah nanti akan tunda dia juga di hari kiamat. Dihalangi. Jadi ada orang yang harusnya bisa masuk surga awal-awal. Ada orang yang harusnya bisa mendapatkan ampunan Allah awal-awal. Tapi kenapa yang lain sudah dapat kok saya belum ya Allah? Yang lain sudah masuk kok saya belum ya Allah? Maka Allah akan jawab, loh, kan kamu dulu suka nunda-nunda. Ya, kamu dulu kan suka nunda-nunda. Maka di akhirat pun ditunda. Makanya jangan kita kira yang penting sudah sholat itu saja cukup. Oh tidak. Karena ada ayat yang mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh, ada yang sholat kok masih keji? Lihat dulu sholatnya seperti apa. Dia tepat waktu atau tidak? Ikhlas atau tidak? Itu ya. Karena yang membedakan sholat utama dengan sholat yang tidak utama adalah penempatan waktunya. Semoga nih kita diberikan kemampuan oleh Allah dan kekuatan oleh Allah untuk bisa sanggup menjalankan ibadah sholat ini tepat waktu. Jangan suka nunda-nunda. Karena Al-Quran mengancam kita juga yang menunda-nunda sholat. Apalagi sampai keluar dari waktunya. Kita ini sholat ini suka jadi waktu sisa. Jadi akhirat itu untuk kita tuh sukanya Bapak Ibu dikasih sisaan. Ya, kasih sisaan. Nanti ada sisa waktu pakai sholat. Ada sisa waktu untuk ngaji. Kok nggak ngaji? Iyalah belum sempat, nantilah kalau ada waktu. Tuh, coba, ya, suka bilang begitu. Kalau ada waktu nanti. Jadi akhirat itu selalu kita berikan sisaan. Termasuk sholat juga begitu. Kadang kita sholat selalu berikan sisaan. Makanya takutnya Bapak Ibu, ya ini candaan sih, tapi bisa jadi benar itu. Orang kalau suka menyisakan akhirat, memberi waktu yang sisa. Akhirat dikasih waktu sisaan. Ngaji dikasih waktu sisaan. Sholat dikasih waktu sisaan. Karena waktu utamanya dipakai untuk kerjaan. Kalau ada sisa waktu pakai sholat. Sisa waktu pakai ngaji. Sisa waktu untuk ini. Sisa waktu untuk ini. Bukan tidak mungkin. Na'udzubillah ya di akhirat nanti.
kok saya nggak dapat panggilan ya Allah untuk ke surga? Bisa jadi Allah akan katakan, nanti kalau ada kuota sisa. Bahaya ini. Nanti kalau ada kuota sisa. Mengerikan ini. Gimana maksudnya kuota sisa? Loh, kamu kan kalau urusan akhirat memberinya waktu sisaan. Maka kalau nanti di surga bisa jadi takutnya Allah kasih kuota sisa. Ya Allah, na'udzubillah kalau sampai dapat kuota sisa. Ya, karena kuota sisa itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, rekan-rekan semua, keluarga besar Bapak Qomarul Hadi, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Allah memberkahi kita. Ayo, jalin hubungan yang baik dengan Allah. Nanti gimana Ustadz dengan kerjaan kita? Aduh, ini kurang tauhidnya. Kurang tauhidnya. Bapak Ibu nih, saya ingatkan ya. Ini juga nasihat untuk saya pribadi, nasihat untuk kita semua. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, kalau kita buka Al-Quranul Karim, Al-Quran, kita akan temukan bahwa setiap kali Allah menjanjikan rezeki, halo, jelas suara saya? Jelas. Ya, Terus. saya ulang lagi ya. Setiap kali Allah menjanjikan rezeki dalam Al-Quran, selalu Allah gandeng kata rezeki itu dengan ibadah. Ya. Ya. Setiap kali Allah menyebutkan rezeki dalam Al-Quran, selalu Allah gandeng dengan kata ibadah. Maksudnya apa? Allah hendak mengatakan kepada kita, ibadah kamu yang baik kepada Allah, jalin saja hubungan yang baik dengan Allah, maka rezekimu aku mudahkan. Contoh. Saya tadi katakan setiap kata rezeki selalu digandengkan dengan ibadah. Contoh. Allah berfirman dalam Quran, surat yang kita hafal. Surat Al-Quraisy. Allah katakan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Artinya, dan hendaknya mereka menyembah Allah, Tuhan Masjidil Haram, Tuhannya Ka'bah. Dengan mereka menyembah Allah, Allah berikan jaminan. Jaminannya apa? Alladzi at'amahum min ju'. Allah akan berikan makan yang kelaparan. Allah akan berikan makan yang kelaparan. Masalah hidup orang itu apa sih? Masalah hidup orang adalah kelaparan. Orang dalam hidup itu sering mengeluhkan perutnya yang lapar. Maka kadang karena perutnya yang lapar, dia tidak ada kerjaan, dia langgar hukum Allah. Mencuri, maling, macam-macam. Tapi coba kalau perutnya kenyang. Sumber banyaknya problem masalah di negeri ini kan kadang disebabkan karena banyak perut yang lapar. Makanya kemarin sempat ada viral mural itu ya, tentang Tuhan kami lapar. Nah, itu ya, yang lagi viral di berita di mana-mana ya. Tuhan kami lapar. Ditimpali oleh politikus. Ya kalau lapar kerja supaya enggak lapar. Kalau dalam Islam bukan hanya kerja. Karena supaya kita dijamin rezeki, ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena rezeki tidak hanya lewat pekerjaan, ibadah kita dengan Allah yang baik, maka Allah akan mudahkan rezeki kita. Bahkan sampai Rasulullah katakan, wa innar rajula la yuhramu rizquhu bi dzambin iktasab. Dihalangi mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Lagi-lagi ada orang terhalangi dapat rezeki karena dosa yang dia lakukan. Oh, main tender, main proyek, sudah hampir kita dapatkan, lepas. Kok lepas?
Ayo introspeksi. Jangan-jangan ibadahnya kurang, sholatmu kurang, sedekahmu kurang, amalmu kurang. Maka Allah berikan teguran. Rezeki yang sudah hampir kita pegang, lepas dari kita, lari dari kita. Kerjaan yang hampir kita dapatkan, hilang dari kita. Tuh kalau kita hatinya hidup, kita akan cepat introspeksi. Oh, jangan-jangan ibadah saya. Contoh lagi. Allah berfirman di surat Toha ayat 132. Surat Toha ayat 132. Lembar terakhir surat Toha. Allah berfirman begini. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ahlaka bis-salat. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Quran surat Toha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kau membimbing keluargamu. Memang betul Bapak Ibu. Jadi berat membimbing keluarga itu berat. Kadang ada bapaknya sholat, istrinya enggak sholat. Kadang ada bapak ibu sholat, anaknya malah sholat. Ada lagi anak yang sholat, orang tuanya enggak sholat. Macam-macam model. Maka beruntung kita ini kalau diberikan keluarga ahli sholat. Masya Allah. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kau dalam membimbing keluargamu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kata Allah. Kami tidak meminta rizki darimu. Kamilah yang akan memberikan rizki kepadamu. Allahu Akbar. Ayat ini luar biasa loh. Kami, kata Allah, tidak minta rizki darimu. Kamilah yang akan berikan rizki kepadamu. Gara-gara sholat. Gara-gara sholat. Apa maksud kami tidak minta rizki kepadamu? Para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, mereka katakan, karena nanti akan ada manusia yang beralasan mereka tidak sholat karena sibuk mencari rizki. Ada manusia nanti tidak mengerjakan sholat, alasannya sibuk mencari rezeki. Ayo sholat. Waduh, saya kalau sholat jam segini, tarikan saya lagi rame-ramenya nih, kenceng-kencengnya, nge-grab ya, Gojek dia. Saya kalau sholat nggak narik dong kalau begitu. Ya, akhirnya dianggapnya kalau sholat menghambat rezeki. Woi, saya kalau sholat dulu jam segini, woi bisa gagal dong. Tender ini jam segini lagi dilelang-lelangnya ini. Kalau saya sholat, habis nanti rezeki saya. Ya Allah ya Karim, lari nanti rezeki saya. Ya Allah ya Karim, Al-Quran ingatkan. La nas'aluka rizqan, dirikan sholat, perintahkan keluargamu sholat, sabar. Kami tidak minta rizki, justru kamilah yang akan berikan rizki kepadamu. Lagi-lagi saya katakan, setiap kata rizki dalam Al-Quran selalu bergandeng dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tuh lihat kata Allah. Innallaha huwar razzaq. Allah lah yang maha pemberi rezeki. Jadi setelah ada perintah ibadah, Allah katakan, innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sholat ini penting. Ustadz, bukankah rezeki harus dengan bekerja? Didapatkan dengan bekerja. Tapi bekerja bukan satu-satunya sebab mendatangkan rizki. Kalau seandainya pekerjaan itulah yang menjamin rizki seseorang, maka pasti orang yang kerjanya paling lama durasi waktunya, dialah orang yang paling banyak hartanya. Betul atau tidak? Gitu kan? Orang yang bekerja paling lama durasinya, dialah orang yang paling banyak hartanya. Kalau memang pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki.
Ternyata ada orang yang hanya bekerja 2 jam, mengalahkan pendapatan orang yang bekerja 10 jam. Kalau pekerjaan itu sebab mendatangkan rezeki, maka orang yang bekerja paling lama dialah yang paling kaya. Ada tukang pungut, pemungut sampah, pemungut plastik, mereka sudah keluar dari rumahnya sejak subuh. Pulang lagi nanti maghrib. Ya pungut itu ke plastik-plastik. Allah berikan rezeki yang cukup untuknya. Jadi bukan hanya itu, bukan hanya karena kerja. Al-Quran menyebutkan bahkan karena ibadah. Karena ibadah. Sehingga Bapak Ibu, betul apa yang dikatakan para ulama tadi. Muncul orang beralasan tidak mau ibadah karena takut tidak mendapatkan rezeki. Suka menunda ibadah karena takut tidak dapatkan rezeki. Padahal Al-Quran berkali-kali katakan rizki digandeng dengan ibadah, ibadah selalu menggandengkan rizki. Menarik ketika dianggap sholat tidak penting. Makanya Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya tentang hukuman orang yang meninggalkan sholat. Coba tanyakan ke orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa alasan mereka meninggalkan sholat? Biasanya orang beralasan meninggalkan sholat itu satu, karena pekerjaan. Oh, saya dagang, saya pembisnis. Kalau saya sholat, dagangan saya nanti nggak laku. Atau kalau saya sholat, dagangan saya tutup, kasihan yang mau beli. Satu. Yang kedua, kadang orang meninggalkan sholat karena jabatan. Lagi sibuk mimpin rapat, kalau berhenti sholat, rapat kita tertunda. Misalkan begitu. Akhirnya tidak sholat sama sekali. Bukan menunda sholat, tapi tidak sholat sama sekali. Allah ya Karim. Lihat apa hadis yang Nabi katakan. Kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW katakan, wa man istaghala anis shalah bitijarati. Ada orang yang lalai dari sholatnya karena perdagangannya. Jadi ada orang dagang, seharian dagang, azan berkumandang pun dia tetap dagang. Sibuk dengan dagangnya, sholat ditinggalkan. Maka orang yang dagang, sibuk dengan dagangnya sampai meninggalkan sholat, husyira ma'a Ubay bin Khalaf. Di hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Tajirul kufar di Mekah. Adalah bisnismennya penduduk Mekah, kafir waktu itu. Dia ada orang sibuk berdagang, tidak mau sholat, dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Pedagangnya kafir Quraisy. Ada orang yang sibuk tidak sholat karena jabatannya. Husyira ma'ahaman. Dia akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat bersama Haman, menterinya Fir'aun. Menterinya Fir'aun. Jadi ada Pak Menteri yang tidak sholat, hati-hati. Bu Menteri yang tidak sholat, hati-hati. Pejabat yang tidak sholat, hati-hati. Karena mendapatkan ancaman dari Nabi dikumpulkan bersama Haman, menterinya Fir'aun. Barang siapa yang tidak sholat karena kekuasaannya. Penguasa-penguasa yang tidak sholat, hati-hati. Husyira ma'a Fir'aun yaumal qiyamah. Dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun di hari kiamat. Ada lagi orang yang tidak sholat karena hartanya. Sayang ninggalin hartanya. Karena kalau sholat hartanya nanti keuntungannya dia tidak dapatkan. Husyira ma'a Qarun. Dikumpulkan di hari kiamat bersama Qarun. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan riwayat Imam Ahmad. Na'udzubillah ya Allah. Jadi orang yang tidak sholat itu karena harta, karena kerjaan, perdagangan, jabatan, kekuasaan. Ya ini
Oh, karena males Ustadz ya. Males itu kan nanti ada alasannya. Tapi malesnya kenapa? Males karena sibuk kerja, males karena sedang dagang, males karena macam-macam. Na'udzubillah, ya Allah. Kita kumpul Pak, orang-orang yang tidak sholat kumpul sama 4 orang yang buruk semua tadi itu. Qorun, Haman, Ubay bin Khalaf, dan siapa tadi? Fir'aun. Na'udzubillah, ya Allah. Makanya sudah dari sekarang kita coba perbaiki sholat kita. Kalau urusan kita bercerai-berai, pekerjaan kita cerai-berai, keluarga kita cerai-berai, anak-anak kita cerai-berai, apapun kok banyak yang cerai-berai, coba dilihat sholatnya bagaimana. Jangan-jangan sholat kita tidak benar, sholat kita juga berantakan. Orang yang sholatnya berantakan, maka Allah akan berantakan dan cerai-berai juga urusan-urusannya. Maka orang yang sholatnya baik, Allah akan perbaiki urusannya. Jangan dikira meninggalkan sholat itu tidak berbahaya. Bapak Ibu, ini mungkin yang terakhir, pesan terakhir sebelum kita buka diskusi ya, sesi diskusi ya, bahwa awas hati-hati, meninggalkan sholat itu bahaya. Ya, meninggalkan sholat itu bahaya. Kedengaran masih suara saya? Bagus. Oke. Bagus. Mana dalilnya? Perhatikan Bapak Ibu. Saya tanya dulu. Kira-kira orang kalau tidak maaf. Kalau ada orang, maaf ya, kalau ada orang berzina, dosanya besar atau kecil itu Bapak Ibu? Besar. Kalau kita ketemu orang yang hamil, tidak punya suami, anaknya lahir, ketemu perempuan itu, sebagian kita nganggapnya, apa ini? Lahir nggak punya bapak. Kayaknya terkucilkan, betul ya? Karena dosanya besar ya. Dosanya besar kan? Ya. Kalau orang tidak sholat, dosanya besar atau kecil? Besar juga. Besar juga. Kira-kira mana lebih besar? Dosa berzina atau dosa ninggalkan? Nah, itu nggak tahu. Ayo. Baik, saya bacakan kisah. Saya bacakan kisah dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau ya, dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kisah ini coba terakhir sebelum saya tutup season pertama ini, sebelum kita diskusi ya. Kita bacakan riwayat begini. Annam ra'atan min Bani Israel ja'at ila Musa. Dahulu ada seorang wanita mendatangi Nabi Musa alaihi salam dari kalangan Bani Israel. Bani Israel artinya anak keturunan Nabi Yakub. Yakub namanya Israel. Bani Israel berarti semua keturunan Nabi Yakub. Itu namanya Bani Israel. Yusuf, Musa, Harun, Isa, semua itu Bani Israel. Ya, sekarang jadi Yahudi, itu Bani Israel. Kita balik lagi ya. Ada seorang wanita Bani Israel mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Faqalat, wanita ini berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasul utusan Allah, Nabi Musa, inni adnabtu dzanban azim. Saya telah berbuat dosa yang besar. Wa qad tubtu minhu ilallahi ta'ala. Dan saya telah bertobat kepada Allah. Fad'ullaha an yaghfirali. Tolong berdoa, doakan saya, mintakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Jadi si perempuan ini minta ke Nabi Musa agar mengampuni, agar mendoakan
perempuan ini diampuni dosanya oleh Allah. Maka Nabi Musa bertanya, wa ma dzanbuki, memang dosamu apa wahai wanita? Qalat, perempuan ini menjawab, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, zina itu saya berzina, wa walatu waladan, hingga melahirkan seorang anak. Faqataltuhu, aku membunuh anak itu. Aku bunuh anak itu. Ya Allah, dia berzina, lahir anak, anaknya dibunuh. Faqala laha Musa, Nabi Musa pun berkata, ukhruji ya fajiro, keluar kamu wanita pendosa. Aku takut rumahku ini terbakar oleh api gara-gara dosa yang kau lakukan. Fakharajat min indihi munkasiratal qalbi. Wanita ini pun keluar dari rumahnya, hatinya remuk, sedih karena harapannya mendapatkan doa dari Nabi Musa setelah taubat nasuha, ternyata tidak dia dapatkan. Setelah wanita ini pergi, malaikat Jibril pun turun ke Nabi Musa dan berkata, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka lima radatta ta'ibah. Hai Musa, aku diutus oleh Tuhanmu Allah untuk bertanya kepadamu, kenapa kamu mengusir wanita yang ingin bertobat kepada Tuhannya? Kenapa kamu tolak wanita yang ingin taubat kepada Tuhannya? Kata Musa, wahai Jibril, dosa wanita ini besar betul. Dia zina, lahir anak, dibunuhnya. Maka Jibril alaihissalam bertanya, Musa, tahukah engkau amma wajadta syarran minha, dosa yang lebih berat daripada berzina? Maka Musa pun bertanya, ya Jibril, waman huwa syarrun minha. Jibril, memang ada dosa yang lebih berat dari zina, lebih buruk dari zina. Ada. Apa itu? Tarikus sholati amidan muta'amidan. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Allahu Akbar. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Dari mana Ustadz kok bisa meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina? Bagaimana ini caranya? Saya berikan kaidah dalam agama kita. Kaidahnya begini. Bapak Ibu, ingat pesan ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Tarkul amri indallahi a'zam min irtika bin nahyi. Artinya, melanggar perintah Allah. Halo? Jelas? Jelas. Ya. Melanggar perintah Allah lebih besar hukumannya dan siksanya dibandingkan melanggar larangan Allah. Hukumannya dibandingkan melanggar larangan Allah. Kenapa? Karena orang kalau melanggar larangan Allah, mungkin karena terbawa hawa nafsunya. Kalau orang melanggar larangan Allah, mungkin karena terbawa hawa nafsunya. Tapi orang melanggar perintah Allah, biasanya karena kesombongannya. Ingin bukti? Bukti, lihat ini buktinya. Bapak Ibu perhatikan. Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Betul tidak? Nenek moyang kita? Ya. Iblis pun diusir oleh Allah dari surga. Betul tidak? Ya. Nabi Adam diusir dari surga. Nabi Adam diusir dari surga. Iblis pun diusir dari surga. Sama-sama diusir ya. Sama-sama diusir, dua-duanya dari surga. Terus saya tanya ke yang hadir. Siapa yang mendapatkan ampunan Allah? Nabi Adam atau iblis yang dapat ampunan Allah untuk bisa kembali ke surga? Adam. Nabi Adam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam Allah ampuni, kok iblis tidak Allah ampuni? Padahal sama-sama mereka melanggar.
Ada yang bisa jawab? Satu melarang, yang satunya Ah, melarang Pak perintah. Komarul Hadi. Yang satu melanggar Larangan, yang larangan. satu melanggar perintah. Nah, yang melanggar larangan siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Apa kata Allah larangannya? Adam, kamu boleh makan apa saja di surga, tapi jangan dekati satu pohon ini. Betul tidak? Kan gitu kan? Tapi Ya. Nabi Adam melanggar larangan Allah, diusir dari surga. Iblis melanggar apa? Malah perintah. Malah Perintah. sujud. Gak mau sujud. Kata Allah, iblis, sujudlah kamu ke Adam. Ternyata iblis tidak mau sujud, melanggar perintah. Yang satu melanggar larangan, yang satu melanggar perintah. Sama-sama duanya, turun kamu dari surga. Ihbitu minha, keluarun semua dari surga. Tapi yang satu diampuni oleh Allah, yang satu tidak diampuni oleh Allah. Dari situ para ulama katakan, melanggar perintah Allah lebih berat daripada melanggar larangan Allah. Zina itu perintah Allah atau larangan Allah? Larangan. Larangan. Kan nggak ada berzinalah kamu, nggak ada ayatnya begitu kan? Yang ada adalah jangan kamu dekati zina. Salat itu perintah Allah atau larangan Allah? Perintah. Perintah. Kok dua-duanya dilanggar? Ada yang zina langgar, ada yang tidak sholat dilanggar. Maka dosa tidak sholat lebih besar daripada dosa berzina. Allahu Akbar. Bayangkan ibu, bapak semua. Begitu pula pada perintah-perintah Allah yang lain. Karena orang melanggar larangan bisa jadi karena hawa nafsunya. Dia tidak bisa mengolah nafsunya. Dia tidak bisa menahan nafsunya. Dia langgar larangan Allah. Tapi kalau taat, kenapa kamu tidak mau taat? Awalnya karena merasa dirinya tidak butuh dengan ketaatan itu. Karena nggak butuh itulah awal dari kesombongan. Na'udzubillah. Moga-moga Allah mudahkan kita terus untuk sholat, Bapak Ibu. Dan Allah mudahkan anak keturunan kita juga mengerjakan ibadah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dulu sesi pertama kita sudah jam 5:07. Karena 5:30 kita harus selesai. Saya ada pengajian taklim lagi ya. Mohon Ya. maaf. Jadi kalau ada diskusi silakan kita akan diskusi. Dalam waktu sekitar 15 menit ini. Kalau ada. Waktu saya berikan kepada pembawa acara. Silakan. Sangat bermanfaat. Ya, mungkin kita baca dari kolom chat dulu, ada pertanyaan dari Tante Siti. Ya. Assalamualaikum. Izin tanya Ustadz, apa bedanya sholat di awal waktu dan sholat tepat waktu? Yang kedua, akikoh kalau Ustaz, lebih apa dari bedanya sholat apa? Sebentar, tidak jelas. sholat di awal waktu dengan sholat tepat waktu. Taib, iya. Kedua, akikoh lebih dari 1 minggu, bagaimana hukumnya? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apa bedanya sholat pada waktunya dan sholat di awal waktunya? Sebenarnya ada 2 lafadz bunyi hadis Nabi tentang amalan yang paling afdol. Lafadz pertama, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdol, paling besar pahalanya, paling utama? Nabi katakan, as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Ini lafadz pertama, bunyi pertama. Di lafadz yang lain, Nabi katakan, as-salatu fi awwali waqtiha. Maka yang dimaksud salat pada waktunya adalah salat di awal waktunya. Bukan berarti orang yang salat pada waktunya tidak diterima salatnya. Oh, tetap diterima. Tapi dengan pahala yang berbeda. Tidak mungkin sama dengan orang yang sholat di awal waktunya. Maka tadi saya katakan, umur sama-sama 50 tahun, meninggal sama-sama 50 tahun.
Tapi yang satu pahalanya bisa mengalahkan. Kenapa kok bisa kalah? Padahal umurnya sama-sama. Yang satu kalau ibadah selalu di awal waktu. Karena salah satu pahala kita berbeda, salah satu sebab pahala kita berbeda dari yang lain adalah karena kita biasa mengerjakan amalan di awal waktu. Ya. Jadi ini penting. Ada 5 hal yang harus disegerakan, kata para ulama. Ada 5 hal yang harus disegerakan. 1, taubat. Taubat harus segera, jangan ditunda-tunda. 2, penyelenggaraan jenazah. Jangan suka nunda-nunda. Kadang meninggal malam jam 11, nguburkannya asar jam 4. Ini namanya nunda-nunda, kelamaan. Ya, nggak boleh ditunda-tunda karena jenazah harus disegerakan. Ketiga, bayar utang. Jangan suka nunda-nunda bayar utang ya. Kadang kita kalau utang semangat bayarnya yang males kan itu ya. Suka nunda-nunda. Yang keempat, anak gadis kalau sudah cukup usia segera carikan suami. Jangan ditunda-tunda karena anak perempuan kita itu amanah. Kalau ada apa-apa aibnya kebawa keluarga, segera carikan pasangan. Yang kelima, sholat. Kalau sholat sudah datang, awali sholat tepat waktu, di awal waktu. Jadi 5 ini yang harus kita segerakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda, semuanya jadi kacau. Tobat ditunda, kacau. Jenazah ditunda-tunda, kacau. Anak gadis ditunda-tunda nikah, kacau. Utang ditunda-tunda, kacau. Sholat ditunda pun kacau. Ya, jadi itu bedanya awal waktu dengan pada waktunya. Sholat pada waktunya sah zuhur dari jam 12 sampai jam 3. Maka ini waktu sholat. Mengerjakan jam 2 berarti di waktunya. Mengerjakan zuhur jam 2:30 di waktunya. Tapi bukan di awal waktunya. Karena di awal waktu pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam. Juga sama dengan akikah tadi. Akikah Nabi katakan, kullu gulamin marhunatun bi aqiqotih. Setiap anak yang terlahir tergadaikan jiwanya karena akikah. Tudbahu anhu yauma sabi'ihi. Disembelihkan untuknya di hari ke-7. Apa yang dimaksudkan? Setiap anak yang lahir tergadaikan jiwanya. Yang dimaksud tergadai jiwanya, menurut Imam Hambali, murid Imam Syafi'i, artinya adalah anak yang tidak diakikahi, padahal orang tuanya mampu, maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat. Itu maksudnya. Makanya yang punya kemampuan akikahi anaknya. Ya, biarpun uangnya berkurang nggak apa-apa. Uangnya kurang, yang penting nanti di akhirat anak bisa memberi syafaat. Di hari keberapa? Hari ke-7. Ustadz, kalau saya tidak mampu di hari ke-7, Nabi katakan hari Rabi'ata Asyr, hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-12, Wahid wa Ishrin, hari ke-21. Dah, hari ke-21. Kalau juga tidak bisa di hari ke-21 karena utangnya banyak, belum mampu, belum cukup modal untuk akikahi, maka akikahi anak kita kapan saja kita mampu. Tidak apa-apa insya Allah. Begitu. Ya. Ustadz Cukup? mau nanya ya. Assalamualaikum Iya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya, kalau hakikah itu di usia tua gimana Ustadz? Dan lagi di Lampung ini kan ada orang menghakikain orang yang bapaknya yang udah meninggal gitu, disertakan waktu kurban gitu ya Ustadz. Iya. Ada itu kejadiannya Ustadz. Terima Iya. kasih, mohon pencerahannya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eva Anggraini ya. 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 Jadi akikah ini adalah hakul walid. Haknya orang tua.
Artinya kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Apa hukum akikah? Sebagian ulama katakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan pendapat ini yang paling kuat, akikah hukumnya sunnah yang dianjurkan. Artinya kalau ada orang tua mampu kok dia tidak kerjakan akikah, nanti dia terhalangi mendapatkan syafaat di hari kiamat anaknya. Beda halnya kalau memang orang tuanya tidak punya kemampuan. Ustadz, orang tua saya nggak punya kemampuan, atau orang tua saya mampu dulu tapi tidak punya ilmu pengetahuan agama. Sekarang setelah sudah tua, orang tua saya tahu bahwa akikah itu harus. Saya umurnya udah 20 tahun. Apa saya masih bisa diakikahi? Boleh. Boleh diakikahi. Tapi yang mengakikahkan tetap orang tuanya. Tidak anaknya. Tidak anaknya. Ya, itu. Cara pelaksanaan akikahnya bagaimana Ustadz? Boleh enggak dicampur dengan kurban? Boleh. Boleh. Jadi kurban dia ambil satu bagian, akikah dia ambil satu bagian. Tapi saya tidak anjurkan. Saya tidak anjurkan sekali lagi. Kenapa? Karena lebih baik akikah itu dipisah dari kurban. Karena akikah itu adalah menebus nyawa yang tergadai dengan satu nyawa yang dikorbankan. Paham sampai sini? Menebus satu nyawa anak kita yang tergadai dengan menyembelih satu nyawa yang dikorbankan. Sementara kalau kurban itu satu sapi bisa untuk 7 orang. Padahal nyawanya sapi cuma satu. Nyawanya sapi cuma satu, tapi bisa untuk 7 orang. Ya, biarpun ada ulama yang membolehkan, tapi juga banyak ulama yang melarang, tidak membolehkan. Tapi saya harus jujur saya katakan, Ibu, ada ulama yang membolehkan mencampurkan akikah dengan kurban. Artinya kurban satu bagian, akikah satu bagian, nggak boleh digabung. Ibu misalkan Ibu Eva ambil satu bagian kurban. Satu bagian kurban ya. Kalau sapi kan ada 7 ya. Nah, nanti satu bagian itu ibu niatkan. Niat kurban, niat akikah. Nggak boleh. Kalau mau niat kurban sama akikah harus ambil 2. Satu kurban, satu bagian. Satu lagi bagian untuk akikah. Baru boleh. Itu pun minoritas ulama membolehkan. Tapi mayoritas ulama tidak bolehkan karena bagi mereka kurban biarkan korban, akikah beli lagi satu nyawa kambing. Karena untuk menebus satu nyawa anak kita. Nah inilah yang saya anjurkan. Yang kedua ini. Gitu ya Bu ya? Bisa dipahami? Kalau orang tua yang sudah meninggal dihakikain itu Nggak ada perlu. tuntunan? Nggak perlu. Nggak perlu. Tidak ada tuntunannya dan tidak perlu. Orang tua yang sudah meninggal, kalau tidak diakikahi, semoga Allah maafkan. Dan semoga Allah ampuni. Karena kan biasanya satu alasannya tidak tahu dulunya. Ya. Dulunya tidak tahu. Yang kedua, mungkin tidak punya kemampuan. Maka semoga Allah ampuni. Kita anaknya cukup mendoakan, bersedekah, kurban untuk orang tua, dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu akikah. Begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, silakan ada lagi yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya Ini Pak siapa ini? saya ada 2 video iya. itu. Oh ya, silakan Pak, monggo, monggo. Pertanyaannya ini Ustadz, saya itu pernah mendengarkan Jumatan itu udah berapa tahun lalu ya. Seorang
di khotbah Jumat. Iya. Cuma saya ragu-ragu ya jawabannya. Ya bukan ragu-ragu jawabannya, menyampaikannya bahwa sholat itu bisa diqodho karena selama Anda itu beberapa tahun tidak sholat, maka dihitunglah sholat yang berapa kali itu. Itu katanya bisa diqodho, betul enggak nih? Baik. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tentang kodok sholat. Kodok artinya mengganti sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Ada orang yang baru taubat umur 40 tahun. Berarti kalau baliknya umur 15 tahun, 25 tahun dia tidak sholat. Ada orang baru taubat umur 50 tahun. Berarti kalau baliknya umur 15 tahun, 35 tahun dia tidak sholat. Sementara kadang selama 35 tahun atau 25 tahun itu dia kadang-kadang sholat juga. Ada sholat Jumat, kadang sholat maghrib, bolong-bolong, macam-macam. Sehingga sebenarnya memastikan berapa jumlah sholat yang dia tinggalkan, sendiri dia tidak tahu pasti berapa banyak jumlahnya. Ya, makanya istilah kodok sholat, mengganti sholat ini dulu tidak ditemukan di literasi kitab-kitab ulama zaman dulu, tidak ditemukan. Baru setelah abad ke-5 ke-6 Hijriah, para ulama dari mazhab Syafi'i mereka mengambil kesimpulan bahwa kodok sholat ini dianjurkan. Jadi kodok sholat ini ada di mazhab Syafi'i. Ya, kodok sholat ini ada di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, mereka mengatakan sholat yang ditinggalkan dulu baik karena malas atau karena ya macam-macam itu tidak perlu dikodok karena tidak tahu berapa jumlah pastinya, cukup dengan bertaubat taubatan nasuhah. Menyesal betul-betul, menyesal, ya Allah saya dulu ninggalkan sholat, bolong-bolong. Semoga kau mengampuni, taubat nasuhah, dan janji berazam dalam hati tidak mau melanggar sholat lagi. Ya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengkodok, pendapat kedua tidak perlu mengkodok, cukup taubat nasuha. Saya dalam hal ini lebih cenderung kepada pendapat kedua yang mengatakan cukup dengan taubat nasuha, tidak perlu mengkodok. Satu, karena untuk mengkodok sangat memberatkan. Ya, yang kedua, kita tidak tahu jumlah pastinya berapa sholat yang ditinggalkan. Ketiga, tidak ada riwayat keterangan dari para sahabat Rasulullah, mereka lambat masuk Islam, karena lambat tuh mereka masuk Islam, tapi mereka tidak ditemukan keterangan mereka mengkodok sholat yang mereka dulu tinggalkan karena terlambat masuk Islam. Biarpun kita akui bahwa dalam mazhab Syafi'i belakangan terakhir, artinya ulama-ulama akhir, bukan ulama awal, hari ini mengatakan kodok sholat itu ada. Ya kita hormati. Cuma Bapak Ibu, ada yang memang wajib dikodok, wajib dibayar. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Yaitu hutang puasa Ramadan. Semua orang yang tertinggal puasa Ramadan. Ada yang puasa baru puasa umur 40 tahun. Berarti kalau baliknya 15 tahun, 25 tahun dia tidak puasa. Itu wajib dikodok. Kenapa puasa kok wajib dikodok? Sementara sholat tidak wajib dikodok. Satu, karena memang puasa beda dengan sholat. Wanita yang haid, mens, dan wanita yang nifas, melahirkan, mereka tidak sholat. Mereka juga tidak puasa.
Tapi sholat yang mereka lewati tidak perlu diqodho, sementara puasa Ramadan yang mereka lewati harus diqodho ataupun membayar fidyah. Berarti memang ada beda antara puasa dengan sholat. Ya, makanya yang tertinggal-tinggal puasa-puasa dihitung. Juga yang kedua alasannya, puasa ini mudah menghitungnya. Kalau ada orang tidak puasa 5 tahun, berarti ada sekitar 150 hari dia tidak puasa. Karena 1 bulan puasa Ramadan itu 29 sampai 30 hari. Begitu ya Pak Hadi ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat antara mazhab 4 ini. Syafi'i katakan ada qodho sholat. Hambali katakan tidak perlu mengqodho, cukup bertaubat nasuha. Semoga Allah mengampuni dosanya. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, semuanya katakan wajib mengqodhonya. Jadi sekarang diangsur-angsur tuh. Kalau pernah bolong-bolong, kita baru sadar puasa umur 20 tahun. Bolong-bolong, sekarang disambi sambil Senin Kemis. Senin Kemis ya Pak ya? Iya. Padahal ternyata dia sedang bayar utang puasa 5 tahun yang dulu. Ya, padahal Tapi bukan nggak Senin bisa Kemis. dibayar fidyah ya Ustadz. Yang mana Ibu? Bayar puasa. Oh enggak. Yang Bayar puasa tidak bisa fidyah. Fidyah itu hanya diberikan untuk 1 wanita yang hamil menyusui, 2 orang tua yang enggak punya kekuatan lagi. Sementara dulu waktu orang-orang enggak puasa itu bukan karena hamil dan menyusui, juga bukan karena sudah tua, tapi dulu karena malas poso. Ya kalau karena malas poso, ya bayarnya ya dengan puasa. Kecuali kalau pas kita sudah tahu ilmunya, memang umur kita sudah tidak muda, kekuatan tenaga kita sudah tidak ada lagi, berat untuk puasa Ramadan, membayar qodho, maka boleh dibayar dengan fidyah, memberi makan fakir miskin. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Bapak Ibu semua. Iya, sudah jam 5:30. Mohon maaf karena saya harus pindah dulu. Ada jadwal pengajian. Ya, mungkin lain kali kalau ada kesempatan waktu. Masih ada pertanyaan nggak ini Mas Komar Hadi? Pak Mas apa ini? Cek. Wildan. Iya, Pak. Satu lagi ya, mungkin singkat. Iya. Dari Pak Hafid, kalau sholat Isya dilaksanakan tidak di awal waktu tapi di tengah malam karena dilanjutkan sholat malam, bagaimana menurut Ustaz? Sholat Isya itu waktunya dimulai dari matahari sudah tenggelam, tidak ada lagi ufuk-ufuk, betul-betul tenggelam, tidak ada lagi ufuk mega-mega merah, itu berarti tanda sholat Isya dimulai. Berakhirnya sampai tengah malam. Jadi akhir sholat Isya itu tengah malam, bukan 2/3 malam. Ini kesalahan banyak orang. Ya, jadi kalau sholat Isya ditambah tahajud, ya nggak bisa. Karena sholat Isya itu ada waktu akhir. Waktu akhirnya adalah nisful lail, pertengahan malam, bukan 2/3 malam. Sementara sholat tahajud itu dilaksanakan di 2/3 malam. Satu, yang pertama. Yang kedua, sholat paling utama di awal waktu. Memang benar Rasulullah pernah menunda sholat Isya agak malam. Sekitar jam-jam 10, jam 11 malam. Nabi tunda sholat Isya. Tapi ditundanya pun dilakukan berjamaah. Tidak sendiri di rumah-rumah. Maka saya katakan ke Bapak yang bertanya, Pak Hafiz, jangan dilanjutkan lagi, sholatlah Isya di awal waktu, berjamaah, kalau Allah izinkan kita kuatkan bangun tengah malam untuk tahajud, silakan, bagus, tapi jangan ditunda-tunda pelaksanaan sholat Isya-nya. Gitu ya.
Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu kalau tidak cukup waktu kajian kita. Tapi semoga ini manfaat. Kita berdoa semoga Allah menerima amal kebaikan kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, atau saudara-saudari yang sudah lebih dahulu dipanggil Sang Kuasa mendahului kita. Amin. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi amwalina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi umurina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Usianya. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya Ibu Bapak semua. Saya pamit dulu dari grup. Izin ya, Pak Ibu semua ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Bagus Om. Itu loh pisang itu. Pisang. Assalamualaikum. Pak Dikes. Ada Pak Dikes ya? Ini mau lanjut ya? Ya enggak, ngobrol-ngobrol aja. Izin sholat dulu ya. Nah, belum sholat toh? Wah, tidak tepat waktu. Enggak derajatnya dikurangin loh, Mel. Banyak juga yang ikut ya. Pak Dikes ya? Assalamualaikum Pak Dikes. Mana? Tadi ada nggak tahu sekarang. Waalaikumsalam. Wiwi. Assalamualaikum. Sehat, Wi? Sehat, Om. Alhamdulillah. Ono suarane kan rupane iki. Betul kewe, Wi. Kangen loh. Itu yang paling jauh, Dani itu ada. Dani, assalamualaikum Dani. Uus. Iya Mbak Uus. Uus ada. Itu yang pegang-pegang jidat siapa, Om? Mana? Omarul Hadi Farms. Oh, si Anu, sama? Wing itu. Junior. Wing. Mikir apa, Wildan. Wing? Hah? Wildan. Mikir apa, Wing? Mikir anu, PPKM.
Mikir utang. Mikir PPKM. PKM pikir. Sehat, Wi. Sehat anda sehat. Tambah mekar baik. Tangi bobo aku. Aduh. Bangun tidur. Apa kabarnya Garut? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua keluarga, Wi. Sehat, ayah ibu sehat. Sehat. Tadi ada, tapi sekarang nggak ada. Ayah. Ke masjid paling ya. Mungkin Iya ke masjid, Pak. Udah. Maghrib ini udah maghrib lah. Iya. Ya udah diakhirin aja, Wing. Mepet ya, nggak bisa ngobrol. Ini kalau di Lampung masih agak lama, tapi kalau yang Surabaya sama Jakarta, Oh, Meli tadi sholat maghrib ya? iya. Kirain nas. Udah deket maghrib. Kok itu Bu Deli sama Pak Gaga udah nggak ada? Mau berangkat ke itu paling ke masjid. Ya udah, Wing. Ditutup, Wing. Udah ditutup. Masih ada Bu Deli. Masih mute, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Deli. Makasih Sehat-sehat, Bu banyak. Deli. Alhamdulillah. Gimana? Lanjut. Pesanan? Mantap. Mantap. Ingat diri. Emang anak-anak muda itu agak susah sih. Selalu tepat waktu. Ya, pamit dulu mau sholat ya. Ya, silakan, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Wing, tutup, Wing. Ya udah ditutup aja, udah pada waktunya sholat kayaknya. Ya. Assalamualaikum. Wing, kami tutup gitu loh, Wing. Yang udah pengen kamu tutup. Guyu. Ya, terima kasih atas peserta pengajian sore hari ini. Kita tutup acaranya. Ya ampun lu, Wing. Baru nongol, gadang-gadang. Ada. Kok ada penampakan? Kok ada penampakan? Hah? Ada suaranya, nggak ada orangnya itu. Ayo, Wing. Terima kasih. Hey guys, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Acara pengajian keluarga Sakinah, semoga kita ditemukan kembali selanjutnya. Dapat hidayah. Gitu loh, Wing, tegas gitu loh, Wing. Udah dapat hidayah udah. Geremet ngono. Lu makan ya? Lu makan kayaknya? Oh, puasa? Geremet. Udah. Ayo, Mel. Dah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat istirahat semua. Sehat selalu. Ya. Assalamualaikum. Live ya, udah ya. Ojo. Kok Victor Grand-nya nggak ini ya? Vertik apa? Terus Ini siapa? Itu siapa? Siapa?